hadir-Mu Tuhan. Sembah dan puji. Mari berkarya di tempat ini dalam setiap hidup kami. Haleluya. Sembah dan puji. Duit kata-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Percaya Tuhan, saat kami merindukan Engkau, saat kami berseru kepadamu, Engkau hadir di tempat ini. Mari Engkau berkarya lebih lagi Tuhan. Kami membuka setiap hati kami, hidup kami untuk merasakan lawatan Tuhan. Tanpa terkecuali, setiap kami yang hadir di tempat ini dan siapapun yang menyaksikan streaming Tuhan, berkati, Amin. urapi, lawat setiap kami Tuhan. Kegerakan yang ajaib boleh nyata terjadi di pagi hari ini, memenuhi setiap hidup umat-Mu. Mari Tuhan mengurapi semua. Mari Engkau mendatangkan sukacita yang besar dalam hidup kami. Saat kami memuji-muji Engkau, Engkau benar-benar hadir dan bertahta atas setiap pujian kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib, yang luar biasa, kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Sorak-sorak bagi Tuhan kita lebih meriah lagi. Haleluya. Boleh kasih salam buat kiri kanan kita. Berikan sukacita yang terbaik bagi Tuhan, pujian yang terbaik bagi Tuhan ya. Saya mau lihat dari atas ini, gak ada yang wajahnya seperti kates saudara ya. Semuanya sukacita, amin. Haleluya.
Karena saya guru sekolah minggu, saya pengen kita pakai gerakan ya, biar kita bergerak seluruh tubuh kita memuji Tuhan. Amin. Untuk bagian pujian yang katakan tinggallah di dalamnya ya, guru sekolah minggu ya. Jadi gerakannya gini, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Berbuahnya jangan sungkan-sungkan, buah yang besar. Karena tema tahun ini gereja kita adalah berbuah. Semangat di awal tahun untuk kita sama-sama berbuah. Yuk ingatkan kiri kanan kita biar gak lemes kalau puji Tuhan. Amin. Yuk Yesus pokok. capek boleh duduk kembali. Tapi yang masih semangat memuji Tuhan tetap berdiri. Amin. Gak ada suara. Tapi tetap berdiri, puji nama Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan dengan sukacita, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kalau kita mau berbuah dalam Tuhan, izinkan Tuhan berkarya lebih dalam hidup kita. Amin. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Yesus. Dan katakan dengan segenap hati, suka-sukamu Tuhan.
Dan bukan dengan mulut saja, tapi segenap hati, suka-sukamu Tuhan. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Pujian dari Koor Bethlehem mengatakan, datang kepada Tuhan dengan bawa kekudusan setiap hidup kita. Dan biarlah hari ini mengingatkan setiap kita datang kepada Tuhan dengan kekudusan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh diperbaharui, diteguhkan, dinasehati oleh firman Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh kembali bangkit berdiri. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita di pagi hari ini. Untuk kita mau diubah, untuk kita mau dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu,
Tolong kami Roh Kudus, tolong kami, sehingga setiap kami boleh jadi pelaku-pelaku firman di tahun 2022 ini Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari makin serupa dengan Kau. Pegang tangan kami, bahwa kami terus berjalan bersama di tahun 2022 ini Tuhan. Tahun yang penuh dengan tidak kepastian. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tetapi satu kebenaran bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami punya Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Hai Roh Kudus, tolong kami. Kau take over pada pagi hari ini Tuhan. Sampaikan akan menjadi isi hatimu untuk mengajar sidang jemaat pagi hari ini. Untuk bahwa kami berjalan bersama melintasi padang gurun di dunia ini Tuhan. Sampai setiap kami boleh masuk dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, bertemu muka dengan Kau Tuhan apabila Kau datang yang kedua kali. Kami percaya Roh-Mu yang sendiri beracara pada pertengahan sampai selesainya Tuhan. Menggelamkan kami di dalam kemuliaan-Mu dan sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Ya Roh-Mu sendiri yang beracara Tuhan. Bentuk setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi dengan hati-Mu. Semua hanya jadi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Dan semuanya siap diberkati berkata amin. Silakan. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Hari ini ada minggu kedua di tahun 2022 di bulan Januari ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama akan sama-sama belajar firman Tuhan dari satu perikop Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Mungkin firman ini sudah sering kita dengar, tetapi saya rindu kita sama-sama belajar sesuatu dari perikop ini. Karena saat saya merenung-renungkannya, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya Tuhan, saya bilang Tuhan ini minggu kedua di tahun 2022, apa yang mesti saya sampaikan buat sidang jemaat yang dilayani maupun saya yang melayani ini, menjadi bekal bagi kita untuk berjalan bersama Tuhan di tahun 2022 yang penuh dengan ketidakpastian. Kalau di luaran sana ada banyak, ada penglihatan, ada pewahyuan, ada prediksi, yang banyak hal yang menakutkan bagi kita. Tetapi saya bersyukur, dan saya kira-kira harus bersyukur ya. Allah telah membuktikan bahwa Dia setia memimpin kita selama tahun 2021. Tahun yang tidak mudah dan tidak gampang. Kita lihat di negara bangsa dan bahkan di negara-negara lain, itu ada tahun kedua di mana COVID-19 melanda. Dan ini Februari ini masuk ke tahun ketiga Bapak Ibu. Kita belum tahu sampai kapan akan berakhir. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kalau kita hari ini ada sebagaimana kita ada, saya tahu bahwa itu ada anugerah Tuhan membawa kita masuk dalam rumah Tuhan, membawa kita boleh melintasi tahun 2021 dan keyakinan yang sama, karena Tuhan kita setia. Dia akan bawa kita melintasi terus bersama Dia sampai pada waktunya saat kita bertemu dengan Dia. Kita sama-sama akan baca firman Tuhan dari perikop Yosua pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan yang ganjil, Bapak Ibu bacakan yang genap ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan dipinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita baca perikop ini, kita akan lihat bahwa ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa buat Yosua. Dan saya merenungkan, Tuhan ingatkan bahwa itu janji akan buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Janji Tuhan untuk Yosua pada saat dia menggantikan Musa, memegang tongkat estafet untuk membawa bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan. Ada 3 hal yang menurut saya paling tidak yang saya catat, bahwa Tuhan pesankan kepada Musa saat Tuhan memberikan tongkat estafet kepemimpinan Yosua. Setelah dia terima daripada Musa, saat Musa dipanggil pulang. Ada sebuah ketakutan yang mendalam yang melandai hidup daripada Yosua saat dia akan terima tongkat kepemimpinan tersebut. Karena bangsa Israel, Yosua selama hidupnya berjalan bersama Musa 40 tahun. Melihat tingkah langkah bangsa Israel yang membuat Musa sampai akhirnya tidak bisa masuk tanah Kanaan. Suatu karakter yang Tuhan katakan itu karakter yang bebal, karakter yang tegar tengkuk. Sebuah bangsa perjanjian yang Tuhan telah pilih sendiri, suatu bangsa yang Tuhan bela. Dengan dikatakan Tuhan datang sendiri membebaskan bangsa Israel daripada penindasan, daripada perbudakan Mesir. Tetapi sebuah bangsa juga yang ternyata tegar tengkuk. Suatu bangsa yang Tuhan janjikan untuk dibawa keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi nyatanya dari yang umur 20 tahun ke atas, Alkitab mencatat hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Sementara yang lain mati di dalam padang gurun selama 40 tahun perjalanan, tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kita untuk belajar sesuatu dari kejadian bangsa Israel. Belajar sesuatu pesan Tuhan kepada Yosua. Poin pertama yang ingin saya katakan, Tuhan katakan minimal, kita lihat di dalam perikop ini 3 kali Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tahun 2022 ada tahun ketiga menurut saya di dalam konflik, insiden konflik di dunia ini. Ada begitu banyak kelumpuhan yang telah terjadi di berbagai sektor kehidupan, material maupun jasmani, rohani. Seakan-akan membuat kita sudah habis tenaga nih, Tuhan kapan sih? Tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Karena Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang setia. Dia berjanji di ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Ada sebuah jaminan Tuhan bagi Yosua. Dan saya ingin katakan kepada Bapak Ibu kita semua, pagi hari ini jaminan yang sama Tuhan sedang berikan dalam hidup kita untuk Tuhan lakukan dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan di tahun 2022.
Ada sebuah jaminan yang luar biasa dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana dengan perjalanan hidup kita dengan Tuhan di tahun 2021? Mungkin ada banyak hal yang Tuhan sudah tolong, amin Bapak Ibu. Saya bersyukur tahun 2021 saya merasa Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Peristiwa di semester kedua ya Bapak Ibu, saya lihat Tuhan kau luar biasa, saya nangis sama Tuhan saya. Tetapi jujur ya, saya ingin katakan bahwa masih banyak hal lain yang Tuhan perlu lakukan dalam hidup saya yang masih terus saya bawa kepada Tuhan masuk ke dalam tahun 2022. Dan Tuhan berjanji, Dia katakan di sini, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apa yang sedang dalam perjalanan hidup kita? Sebagai kepala rumah tangga, kita mungkin sedang berjalan sebagai seorang kepala rumah tangga. Sebagai seorang bisnismen, kita sedang berjalan sebagai seorang bisnismen, mengelola bisnis. Sebagai seorang mahasiswa, kita berjalan sebagai seorang yang sedang kuliah. Berjalan di bidang apapun dalam hidup kita hari-hari ini, Tuhan janji Dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin Bapak Ibu. Saya pikir janji Tuhan itu cukup bagi kita Bapak Ibu. Amin. Walaupun tidak mudah Bapak Ibu, enggak mudah. Tetapi saya ingin katakan janji Tuhan itu cukup bagi kita. Alkitab sudah mencatat. Dan kalau kita baca kitab Yosua ini, kita akan ketemu bahwa janji Tuhan kepada Yosua akhirnya Tuhan genapi. Tetapi tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Kalau kita lihat di kitab Yosua, kita baca enggak mudah. Kalau kita lihat juga, kalau kita lihat janji Tuhan kepada Abraham untuk menggenapinya, enggak mudah. Tetapi Tuhan pasti menggenapi. Walaupun berliku-liku, kadang-kadang manusia coba membantu Tuhan dan itu membuat jalurnya tiba-tiba harus diputar. Seperti yang dialami bangsa Israel. Karena mereka tegak tengkuk, tiba-tiba harus diputar 40 tahun mereka mengelilingi padang gurun. Seharusnya itu tidak perlu beberapa minggu perjalanannya Bapak Ibu. Pagi hari ini, mari kita pegang firman Tuhan. Jikalau kita takut, firman Tuhan katakan, aku percaya, karena firman-Mu itu ya dan amin. Karena Dia Allah yang berjanji dan Dia Allah yang sanggup menggenapi. Membuat jaminan kita untuk menjalani hidup kita di tahun 2022. Saya bersyukur bahwa tiap tahun, satu tutup tahun, sekian puluh tahun saya jalani, saya masuk dalam rumah Tuhan setiap akhir tahun. Dan saya tunggu Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kadang-kadang mungkin ada yang mempertanyakan, kenapa sih? Jujur saya katakan saya lemah. Saya katakan kepada Tuhan, saya nggak bisa Tuhan kalau sejalan saya tidak bersamamu untuk melangkah masuk tahun yang baru. Semenjak tahun 80-an waktu saya di Surabaya di GBP Sawahan, setiap tutup tahun itu mesti kita masuk dalam rumah Tuhan, nunggu Tuhan berjam-jam. Karena saya tahu bahwa saya tidak bisa hidup melangkah masuk ke tahun yang baru tanpa ada penyertaan Tuhan. Tetapi saya bersyukur Dia Tuhan yang luar biasa. Saat saya menantikan Tuhan dan saya jalan bersama Tuhan masuk di dalam tahun-tahun saya, hidup saya. Saya lihat walaupun ada banyak tantangan-rintangan dalam hidup saya dan perjalanan hidup saya sampai hari ini, saya lihat satu hal seperti janji firman Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan perjalanan hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahun 2022 ini tahun yang tidak gampang. Dari segala sudut tidak gampang. Gak ada jaminan di dunia ini yang bisa menjamin kita, tetapi hanya ada satu jaminan bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam hidup dalam takut akan Tuhan, di dalam merenungkan firman Tuhan seperti ayat yang ke-8 dan ke-9 yang kita baca di Yosua ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Bukan berarti nggak ada tangis dan air mata, tetapi selalu ada sorak-sorai setelah itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena Dia Allah yang selalu memberikan kemenangan-kemenangan bagi kita. Dia Allah menjamin kita sampai garis akhir.
Jaminan yang sama yang Tuhan berikan kepada Yosua pagi hari ini, Tuhan berikan kepada setiap kita yang dengar firman Tuhan pagi hari ini. Jikalau kita takut dan gentar, mari kita percaya bahwa Dia Allah yang berjanji dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya bersyukur saya punya Allah yang luar biasa. Dan saya rindu tahun 2022, walaupun tahun tidak gampang, tetapi satu hal yang saya tahu, saya gandul sama Tuhan saya. Seperti yang pernah dikatakan Ibu Gembala ya, Ibu Nini, gandol itu nggak hanya pegangan, tapi gandol itu pegang. Saat kita lepas, kita pasti jatuh. Kekuatan kita adalah saat kita gandol sama Tuhan. Karena Dia Allah yang El Shaddai. Yosua dalam perjalanan imannya dengan Tuhannya melewati berbagai tantangan selama 40 tahun bersama Musa. Kalau kita belajar tentang Yosua, kita akan lihat salah satu karakter daripada Yosua adalah orang yang setia. Saya satu hari pernah diingatkan Tuhan dan saya merenung Tuhan, Yosua itu kok luar biasa ya. Kalau kita lihat perjalanan Musa 40 tahun bersama bangsa Israel, dalam perjalanannya tuh Yosua menurut saya nggak pernah tergoda Bapak Ibu. Dia tidak pernah tergoda untuk melakukan sesuatu yang konfrontasi dengan Musa. Kalau kita lihat di Alkitab, kita ketemu Harun, kakaknya, Miriam, itu pernah. Belum lagi yang lain-lain. Ada 250 tuh orang-orang terpandang yang pernah dipilih oleh Musa, satu hari tiba-tiba datang menantang Musa. Tetapi ada sebuah karakter daripada Yosua dalam perundingan dengan dia sangat hineni, saya bilang. Dia tahu persis dia hanya seorang hamba, seperti ayat ini katakan di dalam ayat pertama dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Abdi Bapak Ibu. Padahal Yosua itu orang yang luar biasa. Dialah orang yang menantikan Musa pada saat Musa menghadap Tuhan di atas gunung. Selama 40 hari Tuhan ada di sana, dia tunggu di sana, tidak kemana-mana. Dan saya yakin dan percaya selama perjalanan hidupnya dia orang yang begitu banyak melihat mujizat yang sedang dilakukan Tuhan melewati Musa, dan dia menikmati. Tetapi sebuah karakter daripada Yosua adalah dia punya hati hineni, dia tunduk, dia tidak pernah merasa dia lebih tinggi dari Musa. Dan akhirnya tongkat kepemimpinan ini jatuh kepada Yosua pada saat Musa dipanggil pulang. Di ayat yang ke-8 kita akan lihat bahwa Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan, Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan yang ke-8 ini adalah salah satu hal yang menurut saya setiap kita rindu hidup di dunia ini. Beruntung, berhasil. Ada Bapak Ibu hidup di dunia ini yang hidupnya mau rugi, yang gak beruntung, yang malang. Alkitab mencatat di ayat yang ke-8 ini kepada Musa dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada dua hal yang membuat menurut saya setiap orang rindu. Berhasil, beruntung. Waktu saya coba lihat di kamus bahasa Indonesia ya, KBBI gitu ya, KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berhasil itu dikatakan sukses. Ya, sukses. Semua orang ingin sukses. Di tahun 2022 saya rasa, menurut saya semua kita ingin sukses. Tidak ada yang di antara kita ingin gagal. Dan Tuhan memberi sebuah kunci pada kita pagi hari ini. Dikatakan kalau kita ingin sukses dan berhasil dan beruntung, maka dikatakan dengarkan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Dan bertindak
hati-hati. Yosua orang yang pegang firman Tuhan. Kalau kita baca dari Yosua pasal kedua dan seterusnya, kita lihat bagaimana tindakan Yosua pada saat Akan tergoda. Saat mereka menyerang Yeriko, sudah dipesan jangan ada orang yang ngambil sesuatu dari semuanya, jarahan nggak boleh. Tetapi kalau kita baca di situ, Akan akhirnya tergoda, dia ambil emas, ada jubah yang indah, dia ambil, dia sembunyikan, nggak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Saat Tuhan tahu, saat mereka melakukan penyerangan seterusnya, kalau kita baca mereka ngelawan kota Ai yang kecil itu, akhirnya mereka mengalami kekalahan dan itu membuat Yosua nangis datang kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan katakan kepada Yosua, ada yang nggak benar, ada yang melanggar, nggak boleh ngambil harta jarahan, tapi ada yang ngambil. Akhirnya Yosua sebagai pemimpin dia tegas, kalau kita baca, yang melakukan firman Tuhan akan dihukum, dirajam. Yosua orang yang pegang akan firman Tuhan. Kenapa? Karena Yosua tahu kalau tanpa Tuhan Yosua nggak bisa apa-apa. Secara logika manusia mereka pikir Ai itu kecil, nggak usah banyak kok, 2.000-3.000 orang cukup, nggak usah semua, puluhan ribu nggak usah. Ternyata mengalami kekalahan. Pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada setiap kita, kalau kita ingin hidup berhasil, hidup beruntung di tahun 2022, dikatakan di ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahun 2022 ini memasuki minggu kedua. Dan kalau Tuhan izinkan setiap kita akan jalan terus dia bersama Tuhan satu hari lewat satu hari. Tetapi masalahnya apakah kita jalan sendiri atau jalan bersama Tuhan? Ada banyak orang sudah lelah dengan Tuhan jalannya. Akhirnya mereka merasa, nggak usah lah, aku tak jalan dewe Tuhan, nggak usah kamu gandeng, wes ngomongnya saya. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jalan bersama dengan Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita simpan dalam hati, kita merenung-renungkannya siang dan malam dan bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati adalah melakukan segala sesuatu dengan parameter adalah firman Tuhan. Enggak maunya sendiri. Apakah itu enak? Oh, belum tentu. Belum tentu enak. Belum tentu enak. Tadi pujian tadi, salah satu pujian itu mengatakan suka-sukamu Tuhan. Saya nangis. Karena saya saat ingat kata suka-sukamu Tuhan, saya selalu ingat Tuhan, suka-sukamu lah Tuhan, kamu lakukan apa saja karena engkau yang berkuasa, engkau bebas kok Tuhan. Termasuk untuk hidup kita sebenarnya seperti itu. Karena kita ini hamba, abdi, gak ada apa-apanya. Jadi Tuhan memang bebas. Masalahnya dia Tuhan yang begitu mengasihi kita dan sehingga dia tuh tidak memaksakan. Itu luar biasanya Tuhan. Dan dia selalu menawarkan, mau nggak sih? Kalau nggak mau ya Tuhan tidak paksa. Tapi konsekuensinya kita harus tanggung. Saya ingat orang hamba Tuhan, kalau hari ini saya dengar cerita dia katakan dia ditawari sebuah pelayanan yang menurut sebagian orang nggak mau ngambil. Dia pelayanan dan hari-hari ini berkembang pesat sekian puluh tahun. Dan dia katakan apa yang terjadi, saya dengar saya kaget. Dia itu kalau nggak salah orang yang kelima, Bapak Ibu. Dia itu adalah orang yang kelima yang ditawari Tuhan. Yang akhirnya dia bilang, saya mau Tuhan. Yang empatnya mana? Gak mau. Kenapa? Karena pelayanan itu gak enak. Pelayanan orang-orang miskin, anak jalanan. Boleh gak nolak? Boleh.
Nyatanya 4 hamba Tuhan besar itu ditolak, mereka nolak. Sampai akhirnya hamba Tuhan yang kelima ini dia terima. Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita, dia beri kebebasan kepada kita. Tapi pagi hari ini biarlah setiap kita belajar untuk mengambil sebuah keputusan dengan parameter firman Tuhan. Dan mengambil keputusan dengan parameter mengerti hati Tuhan. Kalau kita bisa mengakui nyanyian bahwa suka-sukamu Tuhan, maka kita harus tahu bahwa hidup kita, ya suka Tuhan mau apa, bawa kemana. Seperti yang Paulus lakukan. Paulus tahu, karena dia bukan miliknya dia lagi. Maka saat dia disuruh ke Yerusalem, harus masuk penjara, dia berangkat. Walaupun dicegah, berbagai nubuat kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, sudah dicegah. Tetapi dia bilang, kamu jangan hancurkan hatiku. Aku bukan hanya rela ke Yerusalem, tetapi aku rela untuk mati. Dan memang akhirnya dia mati di Roma. Enak gak? Secara daging gak enak. Tetapi Paulus tahu bahwa itulah kehendak Tuhan. Kalau kita baca di Kisah Rasul, kita akan tahu bahwa Paulus tahu bahwa Tuhan katakan kepada Paulus, kamu harus ke Yerusalem dan penjara, dan kamu akan mati di sana. Dia bilang, baik Tuhan. Walaupun dalam perjalanannya ada iblis coba menggagalkan. Dia harus mengalami karam kapal 14 hari di tengah laut, di Kisah pasal 27, sampai kapalnya akhirnya hancur, nyangkut, ya kena berting sartis atau apa kira-kira kayak gunung pasir yang di dalam laut begitu kira-kira. Kapalnya hancur. Satu hari saya dengan sebuah hamba Tuhan bilang tentang pasal itu, ayat itu saya kaget. Jadi kadang-kadang sesuatu yang gak enak itu bukan berarti itu bukan dari Tuhan. Dan bukan sesuatu yang enak itu berarti dari Tuhan. Jadi perjalanan Paulus yang menuju ke Roma, yang untuk menyerahkan diri sesuai dengan kehendak Tuhan, iblis coba menghambat Bapak Ibu. Dengan cara dia mengalami karam kapal. Hampir mati semuanya, tetapi Alkitab mencatat dikatakan semua orang di kapal itu selamat karena ada Paulus di sana. Kematian kadang-kadang mengerikan bagi orang. Tetapi beberapa 1-2 minggu lalu saya dengar sebuah kesaksian, saya kaget Bapak Ibu. Biasanya orang kalau sakit nangis-nangis minta Tuhan disembuhkan. Tetapi di dalam kesaksian itu saya kaget. Kenapa? Karena seorang ibu yang sakit akhirnya Tuhan sembuhkan, dia nangis. Dia katakan dia menyesal Tuhan. Kenapa kamu bawa saya pulang ke dunia lagi? Kenapa? Karena ternyata ibu itu saat sakit dan memang sudah mati, rohnya sudah keluar, Tuhan bawa. Jadi rumah sakit waktu kena COVID katanya. Dan di dalam waktu dia roh keluar, dia lihat di rumah sakit banyak sekali orang mati ya Bapak Ibu. Ternyata dikatakan dia lihat sendiri orang-orang yang mati di luar Tuhan itu saat mereka mau mati itu standby itu ya, roh-roh jahat, ada bawa pedang, bawa lembing dan segala macam. Saya wajahnya serem-serem, nunggu nih, begitu itu langsung diganding dibawa mereka. Itu orang nggak kenal Tuhan. Dia katakan ada yang karena pesugihan, karena perjinahan, karena sakit hati. Itu orang-orang yang saat mati itu roh akan bawa langsung masuk ke neraka. Tetapi ibu itu dibawa oleh malaikat Tuhan masuk ke surga Bapak Ibu. Dia dibawa masuk surga, dia senang. Tiba-tiba Tuhan katakan kepada dia, kamu harus pulang ke dunia. Dia nangis. Waktu dia saksi sama hamba Tuhan itu, dia nangis, dia bilang, aku nyesel kenapa saya dipulangkan ke dunia. Kenapa? Karena dia sudah masuk di surga. Dia melihat surga itu begitu luar biasa sehingga dia tidak mau pulang. Tetapi Tuhan katakan waktumu belum selesai, silakan pulang. Saya dengan kesaksian itu saya tiba-tiba jadi ingat, iya. Itu sebabnya kalau sekarang ada orang sakit, saya berdoa, saya nggak pernah minta sembuh. Karena itu belum tentu baik bagi dia. Bagi saya sekarang kalau orang sakit, saya berdoa, Tuhan jadi kehendak-Mu, kalau memang itu waktunya, sudah waktunya bawa pulang saja, nggak usah sembuh. Daripada nanti sembuh seperti Hizkia, akhirnya imannya hancur. Mengalami mujizat Tuhan, Hizkia tiba-tiba lupa diri.
Ditegur sama Nabi dia gak terima. Tetapi pagi hari kita belajar, biar kita belajar mengenal kehendak Tuhan. Belajar mendengarkan firman Tuhan di tahun 2022. Tema dikatakan harus berbuah lebat. Setiap kita harus berbuah lebat dalam segala segi kehidupan kita. Dimulai dari yang terkecil di dalam rumah tangga kita. Dikatakan pelita yang menyala tidak pernah ditaruh di bawah gantang, disembunyikan di bawah tempat tidur, tetapi ditaruh di atas kaki Dian supaya setiap orang bisa lihat dari jauh pelitanya menyala. Pagi hari Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lakukan. Mungkin ada yang merasa kakinya goyah dalam perjalanan kepada Tuhan, tapi pagi hari Tuhan ingatkan kebaikan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita katakan kepada Tuhan, tolong aku melalui firman-Nya, tolong aku Roh Kudus. Seperti yang Wahyu katakan, menjadi dua bahasa besar yang akan membawa kita melintasi padang gurun. Di Wahyu pasal 12 berbicara tentang pengantin perempuan itu, dikatakan diberikan dua sayap yang besar berbicara tentang firman dan Roh Kudus yang akan menjamin kita di akhir daripada akhir zaman ini. Jangan pernah kita berhenti. Saya kemarin waktu merenungkan, Tuhan ingatkan saya bahwa sekian tahun lalu, kira-kira mungkin 10 tahun lebih ya, waktu anak saya masih 3 tahun atau 4 tahun, si Denny itu, sekarang dia udah SMA kedua. Satu sore Tuhan, saya nemenin dia waktu itu, zamannya masih kalau nggak salah ya itu filmnya film Barbie atau apa ya. Jadi hobi banget itu. Saya lihat sebuah film, tiba-tiba Tuhan bicara. Saya sama Tuhan, iya ya. Jadi dalam film itu berbicara bahwa Barbie dan temannya, kalau nggak salah Barbie, saya nggak lupa tokohnya itu berdua. Mereka sedang ada sebuah misi yang sekarang berjalan menuju ke sebuah tempat yang mereka akan menemukan sebuah permata dan segala macam. Tetapi dalam perjalanan iman, dalam perjalanan hidup mereka, ternyata di tengah jalan mereka ketemu sebuah istana. Dan akhirnya temennya itu gak mau meneruskan perjalanannya menuju destininya, tetapi dia berhenti di situ. Dan kisah itu ternyata istana itu ternyata ada istana dari pihak musuh yang menjema buat istana, akhirnya dijebak dan akhirnya itu ditawan dari temennya itu. Sementara dia terus berjalan. Dan waktu saya melihat itu, tiba-tiba Roh bicara keras di dalam hati saya. Itu loh hidup. Ada banyak orang dalam perjalanan hidupnya bersama Tuhan tiba-tiba mengalami sebuah kemakmuran, keberhasilan, keberuntungan dan berhenti mengikuti Tuhan. Dan akhir daripada hidup mereka akan jadi tawanan daripada iblis. Seperti di film, saya kaget. Iya ya Tuhan. Saya menjawab, iya. Bukankah seringkali bahwa dalam hidup orang Kristen, mereka saat ikut Tuhan, mereka nangis-nangis sama Tuhan saat hidup dalam kekurangan, penderitaan. Tetapi saat diberkati oleh Tuhan, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Pagi hari ini saya rindu bahwa di tahun 2020 saat kita diberkati Tuhan, tidak ada seorang pun yang meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah setiap kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain untuk membawa lebih banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindukan bagi kita. Jangan ada seorang pun yang setelah diberkati meninggalkan Tuhan karena merasa aku gak perlu Tuhan. Itu yang sedang terjadi di Eropa, di Australia, di Amerika, di negara-negara maju. Saat mereka makmur, mereka merasa aku gak perlu Tuhan karena semuanya sudah ada, dijamin negara. Dan mengalami kemerosotan iman mereka kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini biarlah kita memasuki minggu kedua di tahun 2022 untuk senantiasa mengingat firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam dan bertindak hati-hati. Kenapa? Karena dengan demikian maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari, biar Roh Kudus sedia mengajari kita pagi hari ini. Saya rindu Roh Kudus yang mengajari setiap kita pagi hari, mengingatkan kita bahwa biarlah kita senantiasa Tuhan di saat kita takut, mengalami ketakutan,
Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan, kita simpan di dalam hati dan kita renung-renungkannya siang dan malam. Dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman di tahun 2022 ini sehingga hidup kita berhasil dikatakan dan beruntung. Kalau kita bicara tentang berhasil dan beruntung, kita ingat tokoh tentang Yusuf yang berulang-ulang dikatakan Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai dia. Hidup kita di tahun 2022 ada sebuah jaminan bahwa dia akan menyertai kita di segala perjalanan kita. Perjalanan apa yang sedang kita lakukan pada hari-hari ini yang belum selesai dengan Tuhan? Jangan kita menyerah. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Karena dia akan membawa kita untuk mencapai destiny. Karena dia punya rencana yang luar biasa, yang selalu dikatakan rencana yang damai sejahtera, yang hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin Bapak Ibu. Itu ayat Yeremia 29 ayat 11. Sebuah ayat menjadi rema dalam hidup saya pada saat tanggal 20 sekian Maret tahun 2020 saya pensiun dari pekerjaan saya sebagai seorang karyawan. Hari itu teman-teman kantor saya memberikan saya sebuah souvenir dan dia tempelkan sebuah ayat Yeremia 29 untuk saya baca, tiba-tiba jadi rema. Dan saya pegang itu, Tuhan, Engkau Allah yang berjanji bahwa Engkau Allah yang punya rancangan dan rancangan masa depan dan masa depan yang penuh gilang gemilang. Dan rancangan yang sama Tuhan berikan kepada setiap kita pagi hari ini, bahwa rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan, di mana dia Tuhan yang menyertai kita. Dia Allah yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Yosua pasal 22, di situ di salah satu ayat dikatakan apa yang pernah Tuhan janjikan kepada Musa dan janjikan kepada Yosua, semuanya digenapi. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saya pikir kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang berjanji, dan satu hari nanti dia Allah pasti akan menggenapi dalam hidup kita, asal kita hidup setia dengan dia sampai garis akhir. Saya tidak akan memperpanjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang musik untuk maju ke depan. Tetapi biarlah pada pagi ini kita mengingat bahwa dikala kita takut dan gentar, kita teguhkan hati kita. Biarlah kita dengarkan firman Tuhan, kita simpan, kita renung-renungkannya, dan biarlah kita melakukannya, bertindak hati-hati menurut firman Tuhan. Dan dijanjikan Tuhan bahwa perjalanan kita akan berhasil dan beruntung di tahun 2022 ini. Amin. Tapi Ibu dikasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau. Dan setiap kita biarlah menjadi sebuah kerinduan bagi kita untuk hidup mengasihi Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Luruskan kalau ada yang tidak berkenan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Firman-Mu siap.
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari ini. Untuk di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau mengingatkan supaya kami terus menjaga hati pikiran kami dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap firman yang kami dengar, biar kami merenungkannya setiap hari, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata pagi hari ini buat setiap kami, untuk kami juga berhati-hati senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Setiap keputusan yang kami ambil, tindakan apapun yang akan kami kerjakan, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, pikirannya firman Tuhan terus ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami. Teguhkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar ini menjadi satu bekal buat kami di sepanjang tahun ini, untuk kami boleh mencintai firman-Mu lebih lagi Tuhan. Untuk kami senantiasa rindu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan urapan-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga hamba-Mu semakin heran dalam melayani Engkau, menjadi berkat dimanapun berada. Kami percaya bahwa apa yang dikatakan adalah berasal dari Engkau. Kiranya hikmat Allah terus nyata dalam kehidupan hamba-Mu, untuk boleh menjadi saluran berkat buat setiap kami. Berkati juga seluruh keluarganya, memberkati pekerjaannya. Tuhan senantiasa terus memperlengkapi, memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa ucapan syukur kami di pagi hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, meneguhkan, mengingatkan, menguatkan setiap hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Satu pengumuman buat kita bahwa besok hari Kamis adalah Kamis kedua. Kita akan ada doa malam tempat ini jam 7 sampai dengan selesainya. Terutama bagi para pelayan Tuhan, kita bisa sama-sama berkumpul bersekutu dalam doa. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu ya Bapa, mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Berkati, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami, para pelayan-pelayan semakin hari semakin berkenan di hati-Mu Tuhan, sehingga Engkau disukakan melalui setiap apa yang kami lakukan Tuhan, dan menjadi berkat buat jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Juga sedang jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang streaming di rumah Tuhan. Kau yang menjamah setiap kehidupan kami, memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami tetap berpegang pada firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Untuk kami tetap kuat, teguh di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam masuki tahun yang baru ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berakhir dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau Allah yang Immanuel, oleh menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin berbuah-buah Tuhan, berbuah lebat ya Tuhan. Kami boleh berhasil karena campur tangan Tuhan. Kami boleh beruntung karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sedang jemaat-Mu Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, studi kami, dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya penuh, Engkau yang ambil alih Tuhan, Engkau yang berotoritas dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh melihat sesuai dengan janji-Mu. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan segala perkara ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan kami pribadi adalah pribadi ya Bapa. Biarlah Engkau yang campur tangannya Bapa dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan semuanya boleh berhasil dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam masalah Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan, keteguhan iman kami Tuhan dalam menghadapi berbagai macam badai silih berganti Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh keluar menjadi seorang pemenang,
Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan buat Bapak Ibu Gembala, tetap berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang baru Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan dan kehidupannya ya Bapa, tetap memiliki iman yang teguh Tuhan sampai akhir hidupnya Tuhan. Sampai Engkau datang Tuhan menjemput, Engkau dapat tetap setia Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa, dengan tidak bercacat celah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan bangsa negara kami Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, berbagai masalah yang terjadi, banjir daerah Papua Tuhan juga berkati Tuhan, mau tolong ya Tuhan, yang campur tangannya Bapa, mereka yang saat ini sedang kesusahan Tuhan, yang kirimkan oh Tuhan apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan, cukupi semua ya Bapa, melalui pemerintahan yang ada, melalui para donatur Tuhan, sehingga boleh sampai ke tangan yang tepat yang membutuhkannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, berkati pemerintahan dari yang di pusat sampai daerah sekalipun Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu boleh tercurah atas bangsa kami ini ya Bapa, sehingga kami boleh melihat banyak penuaian jiwa-jiwa terjadi atas bangsa kami ini Tuhan, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Yesus dan satu-satunya juru selamat yang hidup. Terima kasih ya Bapa, tetap memberkati kota Semarang, menjaga kota kami ini, jauhkan segala mara bahaya, jauhkan segala bencana-bencana alam, Tuhan jauhkan semuanya Tuhan, supaya suasana aman, tenang dan damai bagi masyarakat di kota Semarang ini ya Bapa. Berkati kota Semarang, pemerintahan kota Semarang, sehingga menjadi berkat buat kota-kota yang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan pulang, Tuhan pimpin serta lindungi kami dalam perjalanan dengan selamat. Tuhan pertemukan kami minggu depan Tuhan, untuk kami boleh kembali sama-sama datang beribadah kepadamu ya Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami mau berkat daripadamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan kita akan selamanya tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.